Ini masih awal, kita bicara di awal bab nikah, masalah bagaimana memilih pasangan. Gitu kan. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah kata kunci yang luar biasa. Kalau memilih pasangan, khusus untuk perempuan dan walinya perempuan, ya, si wanita dan ayahnya yang menentukan nanti pernikahan. Gitu. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takum fitnatul ardi wa fasadun kabir." Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita, wahai ayahnya, laki-laki yang kalian sudah tahu ridho, terima akhlak dan agamanya. Tidak ada di sini fisiknya ya, relatif. Ada orang yang suka tinggi, suka pendek, putih, sawo mateng, hitam, itu terserah selera dia, itu lain. Yang dimaksud sini globalnya. Yang kalian harus fokus adalah akhlaknya, perilaku, tutur katanya, bermuamalahnya seperti apa, dan agamanya. Azan ke masjid, sholat laki-laki itu, dia menjaga pandangannya, menjaga dari hal-hal yang haram, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Artinya hidup kalian akan kacau kalau bukan itu yang dipilih. Gitu. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mau mengamalkan, alhamdulillah. Yang tidak mau ngamalin berarti akan kena ancaman hadis nanti. Banyak orang, ada kasus rumah tangga pernah, ada ibu-ibu bilang, "Ustaz, saya 10 tahun nikah, suami saya nggak mau sholat. Suami saya suka selingkuh. Sana sini segalanya buat macam-macam. Ada yang masih mabuk." Ada juga bapak-bapak pernah bilang, "Ustaz, saya 10 tahun nikah, istri saya nggak mau pakai jilbab. Nggak mau bakti, bantu saya untuk bakti dengan orang tua saya. Nggak mau ini, nggak mau itu, nggak jalankan kewajiban, suka bangkang." Gitu kan. Ada kemarin satu orang laki-laki, subhanallah, bicara sama saya, "Ustaz, saya baru cerai sama istri." "Kenapa, akhi? Kok bisa cerai?" "Baik, bisa ketemu nggak bicara sebentar?" "Baik, silakan." Kebetulan memang dekat rumah saya dan memang dia saya kenal gitu. Jadi saya tidak waktu khusus, tapi memang pas mau pulang kami mampir di pinggir jalan, lalu dia ngobrol lah. Dari ceritanya dia, terus terang ya, tidak masuk di akal saya. Saya nggak tahu kalau ada kasus seperti itu. Dia bilang, "Saya kalau mau keluar, istri saya curiga mungkin di luar ini saya akan ketemu sama perempuan, padahal sebenarnya tidak. Pasti pintu dikunci, ditahan. Kalau saya mau keluar, dia aja berantem." Dan berantemnya tuh pukul-pukulan fisik. Loh, ini perempuan dari mana asalnya nih? Gitu. Luar biasa, mau ngajak berantem laki-laki, ngapain? Ngapain ini? Pertanyaan saya satu kepada orang-orang semua ini, kalau ada ibu-ibu pun yang hadir mengalami kasus yang sama, pertanyaan saya coba dijawab dalam hati aja sendiri. Sebelum menikah, tahu nggak kalau orang itu begitu? Umumnya jawabannya sudah. Yang menikah sama laki-laki yang dasarnya selingkuh itu ternyata dia sudah tahu laki-laki ini sebelumnya playboy memang. Udah memang gonta-ganti pasangan. Dia tahu pernah pacaran sama temannya, sama ini, sama itu. Dia tahu. Tapi dia menikah. Berarti konsekuensinya harus siap juga dia lakukan setelah nikah. Jangan heran, enggak usah. Udah biasa aja. Karena kita sengaja memilih pasangan yang dasarnya itu sifat dia. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, kalau orang niat mau menikah, ya, minta, apalagi kalau dia istikharah, minta kepada Allah, Allah berikan banyak isyarat sebelum nikah. Ada informasi sampai tentang orang itu luar biasa gitu. Dia begini, dia begitu, dia pernah bohong, dia pernah dusta, dia macam-macam, gitu kan? Itu sudah isyarat dari Allah. Artinya jangan pilih orang ini nggak baik. Tapi kadang-kadang orang hanya dahulukan fisik saja, nggak apa-apa deh. Nanti gampang. Nanti saya suruh istri saya pakai jilbab. Nanti. Ya jangan heran 10 tahun nikah nggak mau pakai jilbab. Kenapa nggak nikah dari awal yang pakai jilbab? Kenapa harus buat PR?